Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas ilmu tasyawuf dengan judul Sejarah Munculnya Tasawuf. Dalam dunia Islam, pastinya tidak bisa lepas dari kata tasyawuf. Namun, kebimbangan yang ada pada perkembangan sejarah yang tertulis itu diakibatkan karena kurang fahamnya atau ketidakfahaman terhadap ilmu tasyawuf. Secara etimologis, banyak para ahli yang berselisih paham tentang asal-usul kata tasyawuf tersebut. Ada yang mengatakan bahwa kata tasyawuf berasal dari kata syufah yang artinya serambi Masjid Nabawi. Ada juga yang mengatakan berasal dari kata syaf yang artinya barisan. Ada juga yang mengatakan berasal dari kata syafa yang artinya bersih atau jernih. Ada juga yang mengatakan berasal dari kata sufanah yang merupakan sebutan nama kayu yang bertahan hidup di padang pasir. Dan yang terakhir ada juga yang mengatakan bahwa tasyawuf berasal dari kata teosofi yang berarti ilmu ketuhanan. Pada poin kedua, terdapat faktor-faktor yang menyebabkan munculnya tasawuf. Faktor-faktor tersebut dibagi menjadi dua. Yang pertama, faktor ekstern, yaitu faktor yang berasal dari luar. Yang pertama, ada pengaruh ajaran Kristen tentang faham untuk menjauhi dunia dan hidup mengasingkan diri di dalam biara-biara. Yang nomor dua, filsafat mistik Pitagoras yang berpendapat bahwa roh manusia bersifat kekal dan berada di dunia sebagai orang asing. Nomor 3, ada filsafat emanasi Plotinus yang menyatakan bahwa wujud ini memancar dari zat Tuhan yang Maha Esa, roh berasal dari Tuhan dan akan kembali lagi kepada Tuhan. Nomor 4, ada ajaran-ajaran Buddha dengan paham nirwananya. Untuk mencapai nirwana, orang harus meninggalkan dunia dan memasuki hidup kontemplasi. Yang nomor 2, ada faktor intern. Faktor intern adalah faktor yang berasal dari dalam agama Islam tersebut. Faktor internnya ada dua, yaitu Al-Quran dan hadis. Contohnya saja ada kutipan ayat Al-Quran yang berarti, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah ada wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas, lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 115. Dan dalam ayat lain, terdapat juga kutipan ayat yang artinya, telah kami ciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisiknya, kami lebih dekat kepada manusia ketimbang pembuluh darah yang ada pada lehernya. Quran Surat Qaf ayat 16. Tokoh-tokoh awal kemunculan tasawuf. 1. Barada Rasulullah. Kehidupan Rasulullah sebagai sumber kedua tasawuf. Kehidupan sufi sudah terdapat pada diri Nabi Muhammad SAW, di mana dalam sebuah kehidupan beliau sehari-hari terkesan amat sederhana. Setelah beliau diangkat sebagai Nabi utusan Allah pun, keadaan dan cara hidup beliau masih ditandai oleh jiwa dan suasana kerakyatan. 2. Barada Khulafa Ur-Rasyidin. Yang pertama, Abu Bakar. Abu Bakar adalah seorang saudagar yang kaya raya di Mekah. Namun, ia rela meninggalkan semua harta bendanya demi mengikuti dakwah Rasulullah SAW. Ia memiliki akhlak yang soleh dan takwa. Yang kedua, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah sahabat Nabi SAW yang memiliki jiwa yang murni dan akhlak yang tinggi. Ada riwayat yang mengisahkan kehidupan sufisme Umar. 1. Ketika Umar naik ke atas mimbar untuk menyampaikan pidato, sedangkan pakaian yang dipakainya bertambal-tambal. 2. Ketika Abdullah bin Umar masih kecil bermain dengan teman-temannya, ia diejek karena pakaiannya penuh tambalan. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah sosok yang diberi oleh Allah kelapangan rezeki. Sifat sufisme yang dimiliki Utsman, penduduk Madinah kelaparan karena stok makanan menipis. Utsman hanya meminta sabar dan menunggu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lama, ada kira-kira 1000 ekor unta milik Utsman datang dari Syam membawa bahan makanan dan minyak. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib.
Sifat kesederhanaannya tidak kalah dengan para sahabat yang lain. Ketika menjabat sebagai khalifah, pakaiannya yang ia pakai banyak yang sobek, dan ketika sobek ia menjahitnya sendiri. Yang ketiga, ada periode perkembangan. 1. Al-Hasan Al-Basyari. Al-Hasan Al-Basri lahir di Madinah 21 Hijriah atau 642 Masehi dan meninggal di Basrah 110 Hijriah atau 728 Masehi. Beliau ulama sufi yang belajar tasawuf dari Imam Huzaifah bin Yaman. Ia dikenal sebagai ulama sufi yang sangat zuhud terhadap kehidupan duniawi. Yang kedua, Sufyan bin Sa'id As-Suri. Sufyan bin Sa'id As-Suri lahir di Kufah 97 Hijriah atau 715 Masehi dan meninggal di daerah Basrah pada tahun 161 Hijriah atau 778 Masehi. Beliau berguru kepada Hasan Al-Basri. Selain ahli tasawuf, ia juga menguasai berbagai bidang ilmu keislaman seperti hadis dan teologi. Yang ketiga, Robiah Al-Adawiyah. Lahir di Basrah 96 Hijriah atau 713 Masehi dan meninggal pada tahun 185 Hijriah atau 801 Masehi. Ahli tasawuf dari kalangan wanita. Selain penganut paham dan zuhud, ia juga menonjolkan filsafah, al-hub atau mahabbah dan syauq. Pemikiran para tokoh di awal kemunculan tasawuf. 1. Imam Junaid Al-Baghdadi adalah seorang sufi yang mempunyai prinsip tak kenal putus asa. Terbukti misalnya dalam ibadah, baik dikala sehat maupun sakit, ia senantiasa konsisten melaksanakan, bahkan dalam keadaan sakit, ia merasa semakin dekat dengan Allah. Di samping itu, Al-Junaid memiliki sifat tegas dan dalam pendirian. Ini terlihat ketika ia menandatangani surat Al-Halaj Sufi Pencetus Al-Hulul. Dalam surat kuas itu, ia menulis dengan tegas. Maka, menurut makalah, Imam Junaid Al-Baghdadi berperan sebagai tokoh tasawuf yang menurutnya bertasawuf merupakan hubungan antara manusia dengan Allah tanpa perantara. Yang kedua, Robiah Al-Adawiyah memiliki corak tasawuf yang unik dan berbeda dengan para sufi pendahulunya. Corak tasawuf Robiah Al-Adawiyah terfokus pada konsepnya tentang mahabbatullah atau cinta Allah. Ia mengungkapkan perasaan tentang cinta ilahi dengan dua corak cinta, yaitu cinta karena diriku dan cinta karena dirimu. Cinta pertama berpijak kepada diri seorang hamba yang jatuh cinta dan senantiasa terpaut dengan Tuhannya. Maka, menurut makalah, Robiah Al-Adawiyah berperan sebagai tokoh tasawuf yang menurutnya bertasawuf merupakan cinta dan tiada kehidupan tanpa cinta. Yang ketiga, Imam Al-Ghazali. Disampaikan bahwa manusia akan bangkit di hari akhir, itu jasad dan roh. Karena itu, yang merasakan nikmat dan pedihnya siksa akhirat adalah jiwa dan raganya. Dari teori ini, maka manusia adalah individu yang memiliki unsur jasad dan rohani. Kedua unsur memiliki satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Namun yang memiliki posisi yang tinggi adalah unsur rohani. Maka, menurut makalah Imam Al-Ghazali sebagai tokoh tasawuf yang memiliki gagasan bahwa tasawuf merupakan usaha memperbaiki diri dari kotoran atau dosa untuk mendapatkan ridho dari Allah. Yang keempat, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah seorang ulama sufi yang terkenal di kalangan ahli tarekat. Salah satu pemikirannya yaitu mengenai tasawuf. Al-Jailani telah membatasi pengertian tasawuf dengan berkata, tasawuf adalah percaya pada hak atau Allah dan berperilaku baik kepada makhluk. Maksudnya adalah bahwa tasawuf mengatur antara dua hubungan utama, yaitu hubungan dengan pencipta dan hubungan terhadap sesama manusia dengan perilaku dan akhlak yang lurus dan baik. Maka, menurut makalah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merupakan tokoh tasawuf yang berpendapat bahwa tasawuf merupakan hubungan yang baik kepada Allah dan kepada sesama manusia.
Dari kesimpulan di atas, maka bisa disimpulkan bahwa tasawuf merupakan bagian dari syariat Islam yang memfokuskan ajaran pada penyucian jiwa guna mencapai kedekatan, kecintaan, atau kesatuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, secara bahasa, istilah tasawuf baru muncul pada abad kedua Hijriyah dan berasal dari akar kata suf, saf, sufah, sufasyafa. Tasawuf muncul karena pengaruh paham Kristen, filsafat Pitagoras, dan Al-Quran hadis. Saran, demikian makalah yang kami buat. Semoga dapat bermanfaat bagi pembaca. Apabila ada kritik dan saran yang ingin disampaikan, silakan sampaikan kepada kami. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf dan memaafkan dan memakluminya, karena kami adalah hamba yang tak luput dari kesalahan dan khilaf. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, Sufyan bin Sa'id As-Suri. Sufyan bin Sa'id As-Suri lahir di Kufah 97 Hijriah atau 715 Masehi dan meninggal di daerah Basrah pada tahun 161 Hijriah atau 778 Masehi. Beliau berguru kepada Hasan al-Basri. Selain ahli tasawuf, ia juga menguasai berbagai bidang ilmu keislaman seperti hadis dan teologi. Yang ketiga, Robiah al-Adawiyah. Lahir di Basrah 96 Hijriah atau 713 Masehi dan meninggal pada tahun 185 Hijriah atau 801 Masehi. Ahli tasawuf dari kalangan wanita. Selain penganut paham dan zuhud, ia juga menonjolkan filsafah, al-hub atau mahabbah dan syauq. Pemikiran para tokoh di awal kemunculan tasawuf. 1. Imam Junaid al-Baghdadi adalah seorang sufi yang mempunyai prinsip tak kenal putus asa. Terbukti, misalnya dalam ibadah, baik dikala sehat maupun sakit, ia senantiasa konsisten melaksanakan, bahkan dalam keadaan sakit, ia merasa semakin dekat dengan Allah. Di samping itu, Al-Junaid memiliki sifat tegas dan dalam pendirian. Ini terlihat ketika ia menandatangani surat Al-Halaj Sufi Pencetus Al-Hulul. Dalam surat kuas itu, ia menulis dengan tegas. Maka, menurut makalah, Imam Junaid al-Baghdadi berperan sebagai tokoh tasawuf yang menurutnya bertasawuf merupakan hubungan antara manusia dengan Allah tanpa perantara. Yang kedua, Robiah al-Adawiyah memiliki corak tasawuf yang unik dan berbeda dengan para sufi pendahulunya. Corak tasawuf Robiah al-Adawiyah terfokus pada konsepnya tentang mahabbatullah atau cinta Allah. Ia mengungkapkan perasaan tentang cinta ilahi dengan dua corak cinta, yaitu cinta karena diriku dan cinta karena dirimu. Cinta pertama berpijak kepada diri seorang hamba yang jatuh cinta dan senantiasa terpaut dengan Tuhannya. Maka, menurut makalah, Robiah al-Adawiyah berperan sebagai tokoh tasawuf yang menurutnya bertasawuf merupakan cinta dan tiada kehidupan tanpa cinta. Yang ketiga, Imam Al-Ghazali disampaikan bahwa manusia akan bangkit di hari akhir, itu jasad dan roh. Karena itu, yang merasakan nikmat dan pedihnya siksa akhirat adalah jiwa dan raganya. Dari teori ini, maka manusia adalah individu yang memiliki unsur jasad dan rohani. Kedua unsur memiliki satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Namun, yang memiliki posisi yang tinggi adalah unsur rohani. Maka, menurut makalah Imam Al-Ghazali sebagai tokoh tasawuf yang memiliki gagasan bahwa tasawuf merupakan usaha memperbaiki diri dari kotoran atau dosa untuk mendapatkan ridho dari Allah. Yang keempat, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah seorang ulama sufi yang terkenal di kalangan ahli tarekat. Salah satu pemikirannya yaitu mengenai tasawuf. Al-Jailani telah membatasi pengertian tasawuf dengan berkata, tasawuf adalah percaya pada hak atau Allah dan berperilaku baik kepada makhluk. Maksudnya adalah
bahwa tasawuf mengatur antara dua hubungan utama, yaitu hubungan dengan pencipta dan hubungan terhadap sesama manusia dengan perilaku dan akhlak yang lurus dan baik. Maka, menurut makalah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merupakan tokoh tasawuf yang berpendapat bahwa tasawuf merupakan hubungan yang baik kepada Allah dan kepada sesama manusia. Dari kesimpulan di atas, maka bisa disimpulkan bahwa tasawuf merupakan bagian dari syariat Islam yang memfokuskan ajaran pada penyucian jiwa guna mencapai kedekatan, kecintaan, atau kesatuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian secara bahasa, istilah tasawuf baru muncul pada abad kedua Hijriyah dan berasal dari akar kata suf, saf, sufah, syafa. Tasawuf muncul karena pengaruh paham Kristen, filsafat Pitagoras, dan Al-Quran hadis. Saran, demikian makalah yang kami buat. Semoga dapat bermanfaat bagi pembaca. Apabila ada kritik dan saran yang ingin disampaikan, silakan sampaikan kepada kami. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf dan memaafkan dan memakluminya, karena kami adalah hamba yang tak luput dari kesalahan dan khilaf. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.